Baiklah, di sini saya Nia Camelia Borolubis dari kelas 10 DP4 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi konektivitas antara ruang dan waktu. Ruang secara garis besar adalah sebuah tempat pada permukaan bumi, baik itu secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari keadaan fisiknya maupun keadaan masyarakatnya. Ruang tidak hanya terbatas udara bersentuhan dengan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Contohnya seperti perbedaan iklim, cuaca, maupun penghasilan. Seperti lokasi A memiliki iklim cuaca panas dan lokasi B memiliki iklim cuaca yang curah hujannya tinggi. Dan lokasi A menghasilkan kelapa sawit dan lokasi B menghasilkan sayur-sayuran. Setiap ruang di permukaan bumi, yang kedua yaitu setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu dengan lainnya, diikuti dengan sumber daya yang dihasilkannya. Contohnya seperti lokasi A hanya bisa menghasilkan kelapa sawit, jagung karena adanya perbedaan cuaca. Sedangkan lokasi B bisa menghasilkan sayuran, buah-buahan yang lebih baik dari lokasi A karena memiliki cuaca curah hujan yang lumayan tinggi. Ruang tidak berdiri sendiri, kejadiannya di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Itu yang ketiga. Contohnya seperti kebanjiran, kebakaran, gempa bumi, tsunami yang dapat mempengaruhi ruang lainnya. Yang keempat yaitu ruang tempat manusia berinteraksi sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Contohnya seperti kita masih memerlukan bantuan orang lain untuk bisa bertahan hidup, itulah yang dinamakan dengan makhluk sosial. Yang kelima yaitu ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Contohnya sepertinya adanya kebakaran, kebanjiran, perampokan, dan kericuhan. Karena tiap ruang pasti memiliki suatu peristiwa atau kejadian yang akan ataupun yang telah terjadi. Interaksi keuangan. Yang pertama yaitu saling melengkapi. Contohnya seperti daerah A yang kelebihan ikan tapi kekurangan sayur, dan B kelebihan sayur tetapi kekurangan ikan. Dan terjadilah interaksi antara daerah A dan B yang akan saling bekerja sama. Yang kedua yaitu kesempatan antara. Contohnya seperti daerah A akan beralih membeli sayuran ke daerah B, tetapi ada daerah C yang juga menghasilkan sayur dan lebih dekat jaraknya dari daerah A, sehingga ongkos transportasi lebih murah. Dan yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Contohnya seperti daerah A yang menghasilkan ikan, daerah B yang menghasilkan sayuran, dan daerah C yang menghasilkan sayuran juga. Tetapi daerah A sering melakukan kerjasama kepada daerah C. Setelah diprediksi, jarak lokasi A dan lokasi C sangat jauh, sehingga memakan banyak biaya transportasi, sedangkan daerah A dan B itu saling berdekatan, sehingga lokasi A memutuskan untuk kerjasama kepada lokasi B. Sekian dan terima kasih atas presentasi dari saya.